Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-7 sesudah Trinitatis 14 Juli 2024. Terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 14-29 dan epistel dari kitab Amos pasal 7 ayat 1-6. Diikat oleh topik atau tema berani menyuarakan kebenaran. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, hiras niroha maka tahun hasitongan. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Markus pasal 6 ayat 14-29 adalah Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan.
Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu ke-7 sesudah Trinitatis tanggal 14 Juli 2024. Dihubungkan dengan topik Minggu, berani menyuarakan kebenaran. Saudara, pada nats sebelum khotbah kita ini, yakni ayat 6b sampai 13, Yesus mengutus ke-12 rasul-rasul atau murid-muridnya berdua-duaan dan memberi kuasa atas roh-roh jahat dengan pesan agar tidak membawa apa-apa kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus mengiringi langkah setiap murid dalam mengerjakan pelayanan itu, mereka memberitakan bahwa orang-orang harus bertobat dan mengusir banyak roh-roh setan serta mengolesi orang-orang sakit itu hingga sembuh. Saudara, tidak heran kalau pelayanan dan kehadiran para murid-murid Yesus ini mampu menyita perhatian banyak orang, bahkan membuat banyak orang terkagum-kagum melihat kuasa Yesus dan menjadi percaya kepada Yesus. Saudara, hal inilah yang mengakibatkan munculnya kebencian di hati para penguasa Romawi yang merasa sangat tersaingi dan sangat terganggu dengan kenyataan bahwa Yesus dan murid-muridnya semakin populer, dan hal ini pasti menimbulkan rasa iri, cemburu, dan kebencian baik di kalangan para penguasa, bahkan para pemimpin agama-agama Yahudi dan masyarakat lainnya terhadap Yesus dan para murid-muridnya, sehingga timbul usaha untuk membasmi kehadiran Yesus dan para murid-muridnya ini. Saudara, dalam nats khotbah kita saat ini dari ayat 14 sampai 29, berbagai-bagai pandangan muncul terhadap Yesus. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia, kata orang. Yang lain mengatakan, oh, dia itu Elia. Dan yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi seperti nabi-nabi yang dahulu. Termasuk juga Raja Herodes. Saat mendengar kepopuleran Yesus itu, dia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi, kata Raja Herodes. Saudara, dalam hubungan tentang siapa Yesus ini bagi Herodes, Injil Markus dalam khotbah ini mengungkap bagaimana sejarahnya sehingga Yohanes Pembaptis itu dibunuh lewat pemenggalan lehernya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Raja Herodes Antipas, putra Herodes Agung yang memerintah Galilea dan Perea tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 39 Masehi, menikah dengan Pasailis, putri Areta keempat Pilopatris dari Nabatea, kerajaan bangsa Arab kuno. Herodes kemudian menceraikan istrinya itu untuk menikahi Herodias, istri dari saudara atau abangnya sendiri bernama Filipus. Nah, di saat kejadian ini, Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes karena mengawini Herodias, istri dari saudaranya sendiri. Yohanes Pembaptis mengatakan, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Teguran Yohanes ini membuat Herodias tersinggung dan menyimpan dendam kesumat ini dan ingin serta berusaha mau melenyapkan Yohanes Pembaptis. Herodias mempengaruhi Herodes, suaminya, untuk menghabisi Yohanes Pembaptis. Tetapi Herodes segan memenuhi permintaan istrinya karena ia tahu Yohanes Pembaptis ini adalah orang benar dan suci. Bahkan hatinya Raja Herodes terombang-ambing saat itu, bingung oleh karena pertentangan antara suara hatinya sendiri di satu pihak dan bujukan istrinya untuk membunuh dia di pihak lain. Nah, di saat merayakan pesta ulang tahun Herodes,
Herodias sendiri memanfaatkan kesempatan itu dan membuat siasat, menyuruh anak gadisnya sendiri bernama Salome, yaitu anak pernikahannya dengan suaminya Filipus, menari-nari di hadapan Herodes dan di hadapan para tamu-tamunya. Biasanya pekerjaan menari-nari untuk menghibur tamu-tamu terhormat, Bapak Ibu, dengan cara semacam itu merupakan tugas seorang budak. Tetapi sekarang, demi membalaskan dendamnya, Herodias menjalankan siasat ini dan berhasil. Karena Herodes akhirnya mengucapkan janji sumpah kepada putrinya Salome yang menari-nari itu. Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Nah, Herodias menyuruh Salome untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Herodes bergumul untuk melaksanakannya. Tetapi karena sumpahnya yang tidak dapat lagi ditarik kembali, maka Herodes pun menyuruh pengawalnya untuk pergi ke penjara, memenggal kepala Yohanes Pembaptis dan memberikannya kepada Salome di atas sebuah talam. Salome pun menghadiahkan kepala Yohanes Pembaptis itu, Bapak Ibu, kepada Herodias mamanya. Murid-murid Yohanes tidak tahu apa-apa mengenai peristiwa itu. Tentunya mereka sangat-sangat bersedih dan mereka mengambil mayat daripada Yohanes Pembaptis itu lalu membaringkannya dalam kuburan. Nah, saudara, itulah yang terjadi pada Yohanes Pembaptis yang diungkapkan oleh penulis Injil Markus ini. Karena keberanian Yohanes Pembaptis menyuarakan kebenaran, dia harus mengorbankan nyawanya dengan pemenggalan leher korban. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman Yohanes Pembaptis ini mendorong semua orang percaya agar selalu berani menyuarakan kebenaran. Hirasni roha maka tindakon hasitongan, sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis tanggal 14 Juli 2024. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di minggu ke-7 sesudah Trinitatis 14 Juli 2024. Dihubungkan dengan topik berani menyuarakan kebenaran. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, kita terpanggil berani menyuarakan kebenaran meski resikonya berat. Saudara, dalam khotbah kita saat ini diperkenalkan kepada kita seorang tokoh perjanjian baru yang memiliki keberanian moral, mental, spiritual untuk menyuarakan kebenaran. Siapa? Yakni Yohanes Pembaptis. Karena keteguhan hati dan keberanian menyuarakan kebenaran itu, maka Yohanes Pembaptis berani mati dan siap diperlakukan dengan tindakan amat kejam. Lehernya harus dipenggal, Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis dieksekusi, kepalanya dipotong karena mempertahankan kebenaran secara moral, yakni menegur sang Raja Herodes dengan keras. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Yohanes berani menegur siapapun, Bapak Ibu, termasuk sang penguasa tertinggi, yakni Raja Herodes di sini dalam khotbah ini. Saudara, kalau menegakkan kebenaran dan kesucian moral, maka segala sesuatu harus dipertaruhkan. Dipertaruhkan termasuk mempertaruhkan hidup ini, Bapak Ibu. Itu yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes berani mengecam sang raja karena bertindak melawan hukum Yahudi dengan menikahi Herodias, istri abangnya sendiri bernama Filipus. Padahal Filipus adalah saudara kandung Herodes sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yohanes Pembaptis harus menjadi contoh, harus menjadi model teladan bagi kita semuanya. Ia memiliki iman yang teguh. Dan iman yang teguh itulah juga yang mendasari dan menopang keberaniannya untuk menyuarakan, mempertahankan, dan menegakkan kebenaran itu. Dan iman yang teguh dan keberanian menyuarakan kebenaran, nah, itu juga menopang kita untuk selalu siap menghadapi resiko seberat apapun taruhannya. Pokoknya kebenaran itu harus disuarakan, ditegakkan,
ditegakkan, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, khotbah ini sekarang mendorong kita agar tidak pernah takut dan gentar, harus berani menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebaikan, meskipun buntutnya itu bisa saja beresiko tinggi, beresiko berat, dan hingga kita dibenci, dicemooh, dan bahkan tanda kutip dibunuh. Nah, kalau saya mengatakan di sini dibunuh, tidak saja terhadap nyawa yang harus dibunuh itu maksudnya, Bapak Ibu, tetapi bisa saja membunuh karir kita, pekerjaan kita, usaha kita, mematikan sumber-sumber penghasilan kita. Pembunuhan seperti itu bisa saja terjadi dalam hidup orang-orang yang mau menegakkan kebenaran, Bapak Ibu. Memang kita sadari tidak mudah mengerjakan pelayanan yang seperti itu. Resikonya berat. Tidak mudah menyuarakan kebenaran yang berisiko tinggi seperti ini hingga menghadapi penderitaan. Namun kita yakin sungguh-sungguh, Bapak Ibu, Tuhan akan selalu menguatkan, mendampingi, menjagai kita. Maka tetaplah berani menyuarakan kebenaran. Sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 14 Juli 2024. Pengajaran kedua, hidup ini pilihan, berbuat baik atau jahat. Nah, saudara, para pengajar etika selalu memesankan bahwa menjadi orang baik itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Karena menjadi seorang yang baik itu adalah pilihan kita sendiri. Apa artinya itu? Artinya, semua manusia memiliki kemampuan untuk berbuat baik. Dan semua manusia juga berpotensi juga berbuat jahat. Nah, karena apa? Karena iblis senantiasa berusaha merusak hidup kita ini, membawa-bawa kita supaya kita mau berbuat jahat seperti si iblis itu sendiri. Makanya hidup kita ini selalu diperhadapkan dengan dua pilihan yang saling bertolak belakang ini. Nah, kita bebas memilih apakah kita berbuat baik, mengasihi sesama, atau sebaliknya berbuat jahat, membenci orang-orang yang tidak kita sukai. Kita bebas untuk memaafkan seseorang yang berbuat tidak senonoh kepada kita, atau sebaliknya mendendam terhadap mereka dan membalaskan yang jahat mereka itu dengan tindakan-tindakan yang lebih jahat lagi dari kita. Saudara, untuk menjadi orang baik, maka kita membutuhkan keberanian moral untuk mengalahkan diri kita, emosi kita, keinginan jahat kita, melawan hawa nafsu jahat yang ada dalam diri kita ini. Ini perjuangan, Bapak Ibu. Saudara, dalam khotbah ini ditampilkan 3 tokoh yang cenderung memilih hidup jahat dibandingkan hidup baik. Yakni siapa? Pertama, Raja Herodes. Meski kata hatinya mengapresiasi dan menghormati sebenarnya Yohanes Pembaptis itu selama hidupnya, tetapi dia lebih mendengar permintaan istri. Meski ada kesempatan baginya sebenarnya untuk membebaskan Yohanes Pembaptis, tetapi dia terlalu gengsi sehingga melawan kata hatinya dengan bertindak kejam terhadap Yohanes Pembaptis itu. Kemudian yang kedua, Herodias. Ketika Yohanes Pembaptis menegur mereka bahwa pernikahan mereka tidak halal, seharusnya Herodias ini mendengar teguran itu dan memperbaiki hidupnya, bertobat. Tetapi justru sebaliknya yang dia lakukan. Herodias ini dendam sekali dan bermaksud membunuh Yohanes Pembaptis. Kemudian yang ketiga, anak perempuan daripada Herodes itu. Tarian yang dia peragakan tidak layak sebenarnya dia lakukan sebagai seorang putri raja di hadapan tamu-tamu terhormat. Seharusnya dilakukan itu oleh budak-budak. Nah, tetapi demi melampiaskan hasrat ibunya yang jahat itu, dia tega mempertontonkan dirinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, menjadi orang baik itu pilihan. Hampir setiap saat kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan seperti itu. Adalah pilihan, apakah kita mau mendengarkan suara hati kita atau menolaknya. Itu pilihan. Adalah pilihan, apakah kita berani menyuarakan kebenaran, melaksanakan kebenaran dengan perbuatan-perbuatan, atau tidak.
Nah, sebagaimana anjuran dari topik minggu kita saat ini pilihan Bapak Ibu. Adalah juga sebuah pilihan apakah kita mau bertobat dan memperbaiki diri kita, atau tetap saja menceburkan diri kita dalam perbuatan-perbuatan dosa, tetap saja mendendam dan mencari-cari cara bagaimana membalaskan dendam kita itu kepada orang-orang yang kita benci. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 14 Juli 2024 ini mendorong kita sekarang ketika kita memilih hidup yang baik, mendahulukan kasih, persaudaraan, keutuhan, kebahagiaan keluarga, dan membuang jauh-jauh dari dalam hidup kita ini kebencian, balas dendam, keserakahan, dan hidup dalam dosa. Maka kita sudah berhasil mewujudkan topik minggu ini, berani menyuarakan kebenaran itu. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengejaran ketiga, dendam melahirkan berbagai-bagai kejahatan. Redamlah. Saudara, kita semua tahu dan pernah merasakan bahwa sesuatu dendam merupakan keinginan keras untuk membalas sesuatu perbuatan yang pada umumnya berkaitan dengan kejahatan. Dendam itu muncul karena ada kemarahan dalam diri kita atas perlakuan seseorang terhadap kita yang tidak kita senangi. Dendam selalu berakibat buruk, baik dalam diri kita sendiri yang melakukannya, juga kepada orang lain. Karena dendam selalu menuntut pelampiasan secara negatif. Jadi, jika dendam tidak bisa diatasi, dendam akan semakin membara dan membahayakan dan sangat berakibat fatal, buruk. Buruk itu Bapak Ibu, baik kepada diri kita sendiri, juga kepada orang lain sebagai sasaran daripada dendam atau kemarahan kita itu. Berbagai-bagai kasus kriminal bermotifkan dendam telah terlihat terjadi di sekitar kita. Bahkan tak terhitung banyaknya kasus-kasus kriminal akibat pelampiasan daripada dendam itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam khotbah ini Herodias, istri Raja Herodes, menyimpan dendam kesumatnya kepada Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis itu pernah menegur perbuatan tidak halal pernikahan mereka itu. Herodias itu meninggalkan suaminya Filipus, lalu kawin dengan adik suaminya sendiri, yaitu Herodes Antipas. Itu dalam khotbah ini. Itu sebabnya Yohanes berkata, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Dan sejak saat itu Herodias sangat dendam terhadap Yohanes Pembaptis dan berupaya untuk membunuhnya, tetapi tidak dapat, belum berhasil. Sekalipun Herodes menggunakan kuasanya untuk memenjarakan Yohanes, tetapi ia merasa segan, bahkan simpati kepada Yohanes Pembaptis, sehingga tidak mau membunuh Yohanes Pembaptis itu saat itu. Tetapi di saat Herodes merayakan ulang tahun dan tarian putri Herodes yang menyenangkan hatinya, nah saat itu dia berjanji mengabulkan apapun permintaannya. Herodias memanfaatkan momentum itu melalui putrinya Salome. Dendamnya terlampiaskan, kepala Yohanes Pembaptis dipenggal, dan Herodias pun merasa dendamnya terkabul. Dia tidak sadar dengan terkabulnya dendamnya, dia berdosa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, khotbah kita saat ini mengajar dan menyadarkan kita semua sekarang, dendam tidak akan menyelesaikan masalah atau persoalan, tetapi justru membuat kita manusia ini semakin terperosok ke dalam lumpur dosa yang lebih dalam, lebih parah lagi. Dendam hanya akan membuat hati kita remuk redam, bikin wajah kita suram, muram terus, susah hidup kita Bapak Ibu karena dendam itu. Dendam menuntut dan mendorong kita bertindak keras, kejam, brutal. Karena itu kita dituntut untuk melakukan apa saja, melampiaskan hasrat buruk kita itu. Nah, inilah kalau dendam kesumat itu merajalela dalam diri kita. Dan pasti jika dendam terlampiaskan, akhirnya merusak mental, moral, spiritual kita.
sangat-sangat berakibat merugikan. Baik secara material, uang, bayar, ganti rugi juga akan terjadi. Bahkan menggiring si pelaku pada tindakan hukum hingga mendekam di balik terali besi, dikurung di penjara. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, usaha paling baik untuk menghadapi dendam ini adalah kita harus meredamnya. Kita harus rela koreksi diri kita. Jauh lebih indah, lebih baik kalau kita mau bertobat. Kalau kita mau mengampuni, maka hati kita pun akan menjadi adem-adem, tenteram, hidup kita tenang, dan penuh damai sejahtera, Bapak Ibu. Maka sebelum kita jatuh terkulai akibat pelampiasan dendam itu, mari kita koreksi diri kita. Dan jangan biarkan nyala kasih kita kepada orang lain itu menjadi padam. Mengampuni adalah cara terbaik menghindari dendam, sebagaimana Yesus pun mengajarkan itu agar kita saling mengampuni. Matius 18 ayat 22. Dan tetaplah junjung tinggi topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 14 Juli 2024 ini, berani menyuarakan kebenaran, hirasni roha, maka tidak kon hasit tongan. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di minggu ke-7 sesudah Trinitatis 14 Juli 2024 dari Markus pasal 6 ayat 14-29 ini, agar semakin banyak orang yang mau berani menyuarakan kebenaran. Hirasni roha, maka tidak kon hasitongan, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-7 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Tuhan Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Oh Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis menyuarakan kebenaran terhadap keluarga Raja Herodes dalam hal pernikahannya yang tidak halal, istri Raja Herodes, Herodias, menyimpan dendam, dan kemudian pada saat tertentu kepala Yohanes Pembaptis harus dipenggal, dan itu terjadi. Itulah risiko daripada setiap orang yang menyuarakan kebenaran, harus mengalami berbagai-bagai tantangan dan pergumulan, bahkan ancaman. Oh Tuhan, kami juga diminta untuk menyuarakan kebenaran. Kuatkanlah kami, mampukanlah kami, berikan kepada kami kuasa supaya kebenaran yang kami sampaikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami semua pendengar khotbah ini juga membuang dari dalam diri kami semua dendam, iri, kecemburuan, supaya kami dapat menyuarakan kebenaran. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Terpujilah nama-Mu. Amin.